Assalamualaikum sahabat Anindri Official yang dirahmati Allah. Terima kasih telah kembali di saluran YouTube channel kami. Saluran yang menyajikan kisah Islami, kisah para ulama dan kisah Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Di video kali ini kita akan membahas jin ifrit dan Nabi Sulaiman yang menikahi berkulit hitam. Kisah Nabi Sulaiman adalah sosok Nabi yang memiliki kerajaan yang sangat luas, terbentang dari arah matahari terbit sampai arah terbenam dalam berjalan. Nabi Sulaiman selalu menggunakan angin sebagai kendaraannya. Suatu ketika Nabi Sulaiman melakukan perjalanan bersama pengawalnya dan tiba di suatu kampung nelayan. Ia pun merendahkan terbangnya dan Nabi Sulaiman melihat seorang perempuan berkulit hitam sedang mencuci di sungai dan terbersit di hatinya. Siapakah yang mau menikah dengan perempuan hitam itu? Nabi Sulaiman pun berlalu dan mencari lokasi lain untuk berwudu. Nabi Sulaiman pun melepas cincinnya bertuliskan nama Allah bersama nama Nabi Sulaiman dan dititipkan kepada pengawalnya. Singkat cerita, sobat semua, bahwasanya sebelum Nabi Sulaiman masuk ke kamar kecil, ternyata jin ifrit telah masuk lebih dulu. Jin ifrit keluar lebih cepat dengan menyamar. Persis seperti Nabi Sulaiman, ia pun meminta cincin itu kepada pengawal tadi. Tanpa keraguan sedikit pun, pengawal itu pun menyerahkan cincin itu ke jin ifrit yang menyamar. Berikan cincinnya, saya sudah selesai dari kamar kecil. Tak menunggu lama, jin ifrit terbang bersama angin ke singgasana untuk memimpin kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman asli keluar dia minta cincinnya kepada pengawal tersebut, pengawal itu pun bingung dan kaget dengan menyebutkan telah mengembalikan beberapa saat yang lalu. Akhirnya karena kebingungan, pengawal ini pun kembali ke kerajaan dan meninggalkan Nabi Sulaiman dan tak percaya kepada Nabi Sulaiman asli. Selanjutnya, Nabi Sulaiman berjalan kaki tanpa pengawal sampai ke pesisir kampung nelayan dan ia pun bertemu nelayan yang hendak melaut. Lanjut cerita. Sementara itu, di kerajaan, jin ifrit sebagai Sulaiman Palsoi sedang memimpin. Namun dalam kepemimpinannya banyak kejanggalan dan peraturan aneh dikeluarkan. Akhirnya para pembesar kerajaan bermusyawarah untuk hal itu dan akhirnya disimpulkan bahwa yang sedang memimpin adalah Sulaiman palsu dan rakyat tak percaya lagi. Akhirnya jin ifrit meninggalkan singgasana dan membuang cincin itu ke laut. Akhirnya cincin itu dimakan oleh ikan yang terjaring oleh nelayan yang bersama Nabi Sulaiman. Lalu ikan itu pun dibersihkan oleh putri nelayan itu, dan ketika perut ikan dibelah, maka ditemukan cincin yang sangat cantik bertuliskan nama Allah bersama Nabi Sulaiman. Lalu gadis itu cerita pada ayahnya, dan terdengar oleh Nabi Sulaiman, dan ia pun bergegas menghampiri gadis itu, dan ia terkejut karena perempuan itu yang pernah terbersit di hatinya kala itu. Nabi Sulaiman pun mengaku itu cincinnya, tolong dikembalikan. Tapi perempuan itu tak mau, karena ia menemukan